Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo hai friends semuanya. Terima kasih kalian telah klik video ini. Teman-teman bisa lihat di tank belakang kita ini yang isinya female dari albino blue sky. Ini sudah kotor banget. Ada ya mungkin ada sisa makanan, terus juga ada kotoran dari ikan itu sendiri. Hari ini kita akan melakukan sifon untuk pemeliharaan rutin di akuarium kita. Biasanya kita itu melakukan 3 hari sekali melakukan sifon, atau kalau nggak terlalu kotor ya 1 minggu sekali. Hari ini kita akan melakukan sifon dengan cara manual, tidak menggunakan pompa. Seperti yang di video sebelumnya tentang setting akuarium baru, itu kita menggunakan pompa untuk mengisi akuarium. Sederhana, alatnya cuma kita perlu selang ini aja, selang yang agak besar. Saya nggak tahu ukurannya berapa ya teman-teman. Lebih besar daripada selang aerator pada umumnya. Menggunakan cara manual kita memanfaatkan hisapan dan gravitasi. Kemudian kita siapkan ember untuk menampung airnya yang kotor. Ini kita pakai ember. Nah, rencananya airnya nanti mau kita pakai untuk mencoba mengkultur Daphnia magna. Teman-teman simak terus video kita, subscribe, nyalain loncengnya. Nanti kalau sudah ada tutorial cara mengkultur Daphnia magna, teman-teman bisa simak di channel YouTube kita. Hayo guys, mari kita sedot. Ini selang yang satunya kita masukkan ke dalam akuarium yang mau kita bersihkan. Kemudian ujung yang satunya kita hisap sedikit saja sampai airnya turun sedikit. Nanti dia akan secara gravitasi mengalir ke sini. Catatannya, storage airnya yang mau kita bersihkan itu lebih tinggi daripada tempat kita menampung. Oke, kita hisap sedikit, hati-hati teman-teman karena air akuarium itu cukup kotor. Bismillah. Tuh, udah ngalir. Lihat, sudah ngalir ini. Bisa ditahan dulu. Ini airnya sudah sampai sini. Jadi kita cuman hisap sedikit, airnya sudah turun. Tuh, terus kita lepas, airnya ngalir. Kemudian arahkan ke yang kotor. Ambil sisa-sisa makanan, sisa-sisa kotoran. Kita sifon airnya kira-kira 30% saja, teman-teman. Karena walaupun airnya terlihat kotor, sebenarnya ikan masih nyaman di sini karena sudah terbentuk ekosistem di air akuarium ini. Nah, setelah kelihatan cukup bersih dan sudah 30%, jangan terlalu banyak, disumbat ujung yang sini biar bisa segera pindah ke akuarium yang lain, karena dia nggak akan mengalir, dan kalau sumbatannya dibuka nanti dia mengalir secara otomatis. Kalau teman-teman lihat di sini, akuariumnya sudah mau ditumbuhi alga atau lumut. Nah, untuk mengatasi ini teman-teman bisa pakai keong tanduk atau keong bumblebee atau alga eater, ikan alga eater. Tugasnya ini memakan alga atau lumut. Oke, kalau sudah cukup kita sumbat lagi. Kemudian kita ke akuarium berikutnya. Kenapa harus dibersihkan? Karena kotoran-kotoran ini dapat mengakibatkan kadar amonia itu tinggi pada air di akuarium. Dan juga ikan kan kalau malam tidurnya di bawah. Nah, dan kotoran-kotoran ini bisa jadi penyakit karena di situ jamur bisa tumbuh. Ini salah satu akuarium yang kita kasih alga
agak iter sama keong, cukup lumayan efektif. Teman-teman bisa lihat kotorannya juga sedikit ya. Sama ikan ini kecil ini, saya lupa namanya. Ikan kecil ini dia fungsinya memakan sisa-sisa makanan yang tidak dimakan oleh ikan gapi. Ya, ternyata itu ada keong ramson yang sedang berkembang biak. Keong ramson ini juga bagus ya teman-teman. Dia memang jenis keong hama, tapi kalau jumlahnya tidak terlalu banyak, dia bisa menyerap kadar-kadar amonia di air di akuarium. Sudah cukup. Nah ini biasanya kita saring lagi, kita filter lagi agar bisa dipakai lagi untuk di akuarium. Tapi difilter dulu teman-teman, agar kandungan-kandungan ya tadi itu amonia, zat-zat kimia lain yang dihasilkan dari makanan dan kotoran itu bisa terminimalisasi. Nah cuman kali ini kita mau pakai ini untuk kultur dapnya makna. Setelah cukup kita bersihkan kotorannya, sekarang kita isi kembali air yang ada di akuarium kita selevel dengan yang sebelumnya. Nah, air yang kita gunakan di sini adalah kita campur di sini antara air isi ulang dengan air AC. Nah, ini kita juga baru mencoba juga untuk penggunaan air AC karena dari yang kita baca air AC itu kan sebetulnya air embun, proses refrigerasi di karena air yang dihasilkan oleh AC itu adalah hasil pengembunan yang terjadi dalam siklus refrigerasi yang ada di AC. Dan kita baca-baca juga kadar mineralnya itu 0 atau hampir 0. Memang butuh kandungan mineral di dalam akuarium, cuman kita sudah bisa dapat mineral itu dari undergravel yang kita bikin. Karena undergravel itu mengandung batu-batuan yang diproses penyaringannya itu bisa menghasilkan mineral. Kalau teman-teman ada koreksi atau pendapat, silakan tulis di kolom komentar. Well, hai friends semua, tadi kita sudah selesai mensifon akuarium kita. Nah, sebagai catatan tadi kita menggunakan air isi ulang yang murah itu, yang 1 galonnya itu 4.000, kita campur dengan air AC. Jadi teman-teman harus merencanakan kapan akan sifon. Nah, sehari sebelum sifon itu sudah bisa airnya itu diendapkan dulu untuk diaerasi dengan menggunakan aerator. Gunanya adalah untuk menambahkan oksigen terlarut yang ada di dalam air itu. Itu kalau teman-teman tidak punya filter di rumah. Tapi kalau teman-teman sudah pakai filter tabung, ya tinggal dimasukkan lagi ke dalam akuarium. Terima kasih kalian telah menonton video ini. Jangan lupa di like, di share ke orang-orang lain jika kalian suka. Dan yang penting adalah subscribe channel kita Hai Agapis dan nyalakan loncengnya sehingga teman-teman semua mengetahui update dari video-video terbaru kita. Jadi kita tetap bisa belajar dan sharing pengalaman untuk membudidayakan ikan gapi. See you on next video.